اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. محمد أشرف الأعراب والعجم، محمد خير من يمشي على قدمه، محمد بسيط المعروف جامعه، صاحب الإحسان والكرم، محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكريم، محمد
محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نور الهادين ظلم محمد قائد لله محمد خاتم للرسل كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat taufik hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa kembali dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh pengikut beliau hingga hari kiamat. Kita masuk ke dalam pelajaran bagian pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ar-Rahman ini bisa dimaknai dengan Allah Ta'ala memberikan nikmat yang zahir, bisa juga Ar-Rahim dimaknai dengan Allah Ta'ala memberi nikmat yang batin. Mudah-mudahan nikmat keduanya ini, nikmat zahir dan batin, Allah berikan kepada kita seberata. Amin. Jadi kita hidup ini mudah-mudahan dengan bismillah dan kita mati pun dengan bismillah. Di dalam manaqib sahabat ada sahabat Rasulullah dan sanaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini ada diisi dan sanak angkat, didangsanakan oleh Nabi Muhammad. Siapa yang ada dangsanak sidin? Yaitu Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah bin Ubaidillah ini salah satu daripada sahabat Nabi yang dijamin Nabi masuk surga. Jadi Tolhah bin Ubaidillah lawan Zubair bin Awam ini sama-sama mati syahid di dalam peperangan. Nah, Tolhah ini ketika di dalam peperangan beliau ini terkena anak panah di gulu. Lalu ketika itu Sidin sadar Parak lagi meninggal. Apa yang terakhir Sidin ucap? Yang Sidin ucap terakhir, Bismillah wa kana amrullah qadaran maqdura. Sidin akhir hayat Sidin dengan Bismillah. Kita menyangka Bismillah itu ketika hendak makan aja. Kita menyangka membaca Bismillah ketika hendak guring, ketika hendak berpakaian aja. Ternyata ketika hendak meninggal pun Bismillah juga. Makanya dari ini kita belajar di dalam bacaan doa hendak guring. Doa hendak guring Pak. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama pian ya Allah, ahya ulun hidup, ulun bangun. Wa bismika amut, dan dengan nama pian juga ya Allah ulun mati. Artinya apa? Kita ini mudahan hidup dengan bismillah dan ketika mati pun dengan bismillah. Ini hidup kita ini antara dua bismillah. Makanya itu sunnatnya bagi bidan
Sunat bagi si bidan ketika inya mengangkat lawan bayi, mengangkat anak, kenapa? Bismillah nang inya ucap. Bismillah. Dan sunat juga bagi orang yang meletakkan mayit ke dalam kubur, Bismillah. Bismillah berapa ikung nama mandap tuh berataan disuruh membaca Bismillah. Nah jadi hayatuna bainar rafi wal waqti. Hidup kita ini antara diangkat, siapa yang mengangkat kita? Bidan. Jadi bidan yang mau bada dengar, inya lemunya mengangkat bayi membaca Bismillah. Kadang nang badahulu, babinian, kadang nang gitu. Bismillah badahulu. Nah ketika diandap disunatkan membaca Bismillah. Jadi hidup kita antara dua Bismillah. Nah, muqaddimatul kitab, pendahuluan ini kitab. Segala puji bagi Allah Ta'ala. Nah, segala puji bagi Allah Ta'ala ini adalah terjemahan dari kalimat Alhamdulillah. Kalimat Alhamdulillah itu artinya segala puji milik Allah. Dari sini kita belajar, ternyata seluruh pujian itu ternyata hanya milik Allah. Baik pujian Allah memuji Allah, Allah memuji dirinya sendiri. Di Quran tuh banyak. Innallaha ala kulli syai'in qadir wa kana Allahu ghafurur rahima. Macam-macam di Quran pujian Allah Ta'ala lawan diri seorang. Nah ternyata pujian Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala, pujian Allah Ta'ala kepada makhluk, pujian makhluk kepada Allah, pujian makhluk sesama makhluk, itu ternyata seluruhnya kembalinya ke Allah Ta'ala. Jadi kita memuji manusia itu hakikatnya memuji Allah Ta'ala. Mudahan kita nilai ketujuh memuji orang, jangan mencela orang, jangan menghinakan lawan orang. Kita belajar hidup ini mencari-cari kelebihan orang, jangan mencari-cari kekurangan orang. Seberatan manusia itu berataan bisi kekurangan. Lalu punya kita mencari kekurangan orang dapat sorong gin banyak banget bisi kekurangan ya Allah. Nabi kada, malaikat kada, kita di manusia. Manusia ini mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa, ya manusia. Jadi kita hidup ini belajar memuji orang, jangan mewadak lawan orang. Jadi kita nilai umpamanya kumpul-kumpul di pelataran kah umpamanya, atau di manakah berkumpulan lawan kekawanan. Sekalinya ada di antara kawan kita ini menyembati kawan kita, si A menyembati lawan si B, maka kita yang mendengar itu nak kayak apa respon kita? Kamu tahu lah Jermannya hadran tuh jar ini ya. Artinya maka kita yang mendengar kayak apa? Kita harus membuka kan orang tadi kawan kita tadi membuka pintu gibah kalau tuh menggibah maka kita buka juga pintu madah, pintu pujian. Si A menyembati lawan si B, maka kita yang mendengar kita harus mencari-cari kelebihan daripada si B itu. Oh ini gitu kah? Setelah aku si B itu orangnya baik. Inya ketujuh rajin hadir ke majelis ilmu, nya cangkal, inya tulang, inya kena wadah buru munawar, kena umpatnya mengaji. Aku pernah belang ke rumah inya, sekalinya aku lihatinya rata membaca Al-Quran, aku lihati sekalinya rata membaca sholawat. Dengan kita mengungkapkan nangka itu, tak tutup jadinya pintu ghibah. Lamunnya kita kada kawan nangka itu balik. Jadi nangka itu caranya. Ketika orang membuka pintu ghibah, kita buka akan pintu pujian supaya menghentikan, meimbangi daripada celaannya itu. Jadi seluruh pujian seluruhnya milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memuji Allah jelas, atau Allah Ta'ala memuji lawan Nabi Muhammad. Contohnya di Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwasanya pian wahai Nabi Muhammad, bahwasanya engkau wahai kekasihku ya Muhammad, la'ala khuluqin azim, sungguh berada di atas akhlak yang sangat agung. Pujian Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad itu ternyata kembalinya pujian itu kepada Allah Ta'ala juga. Nabi Muhammad kekasihnya Allah Ta'ala. Nabi Muhammad siapa yang menciptakan? Allah Ta'ala.
Jadi hakikat Allah Ta'ala memuji Nabi Muhammad kembalinya ke Allah Ta'ala juga. Sama kayak pian memuji lawan anak pian. Pian memuji lawan anak pian itu sama juga pian memuji diri pian seorang. Siapa dulu dong mamanya? Ya. Kembalinya kepada siapa? Kepada seorang juga. Nah, begitu pula pujian makhluk kepada Allah Ta'ala, kita memuji lawan Allah, jelas kembalinya ke Allah kan? Atau kita memuji kepada sesama pun ternyata kembalinya ke Allah Ta'ala juga pujian itu. Oleh karena itu, lamunnya kita adalah dipuji orang, segera-segera kembalikan lawan Tuhan. Kita dipuji orang, piannya rajinan benar, di orangnya pintar aja, macam-macam ya dipuji orang. Kita cepat-cepat kembalikan lawan Allah Ta'ala. Alhamdulillah aku ditolong Tuhan. Alhamdulillah lain aku nang bababari ya kanya kada Tuhan nang memberi aku hidayah, nang memberi aku rezeki sehingga kau bagi-bagi Allah Ta'ala juga. Jadi kada merasa seorang nang bersedekah, jadi kada merasa seorang nang alim, jadi kada merasa seorang nang keaku-akuan itu kada lagi. Kenapa? Karena ini cepat mengembalikan ke Tuhan, cepat mengembalikan kepada Allah Ta'ala, itu menutupi sekiranya di hati itu jangan sampai ujub. Jadi lamunnya kita dipuji orang, segera-segera kembalikan lawan Tuhan. Takutan kalau pindah ujub, apalagi sampai tersambat. Anyar tahu kok nyawa, unda laut sudah jadi wali, tahu lah. Kenapa gini ya? Rusak lah gini. Unda laut sudah jadi wali ya, dipuji orang, malah ngaku wali. Bebanget. Nah, bisa kalimatnya Alhamdulillah langsung kembalikan ke Tuhan. Tapi ujar Habib Ali Al-Jufri, hendak bagus lagi ketika kita dipuji orang, ucapkan amin. Pengen ini rajin benar lah pano. Mengaji menuntut ilmu, pengen ini rajin benar ke masjid orang. Pengen ini ketujuh benar bersedekah, pengen ini ketujuh benar menolongi orang, dipuji-puji orang. Amin, amin akan. Ini amin itu artinya mudahan bujur. Amin, mudahan bujur. Amin itu kan artinya istajib, kabulakan. Artinya pian ini nama memuji lawan ulun kan merasa lawan pujian itu. Tapi ngaran pian nang melihat ulun nang kaitu lalu pian memuji lawan ulun cuman berdoa amin, mudahan bujur. Mudahan bujur. Soalnya ujar Habib Ali Al-Jufri, lamunnya kita dipuji orang, bungasnya aja ikam nijar. Alhamdulillah, itu seakan-akan ikam itu dasar bujur. Dasar bujur. Modelnya nak kayak itu. Modelnya bungas juga ikam nijar. Alhamdulillah, ya seakan-akan besar bujur ikam modelnya itu. Ya kayaknya ia menyambat amin. Amin itu mudahan bujur. Nah, di situ kan ada bab tawaduk, di situ kadang merasa keaku-akuan jadinya. Nah, ya kalau paham ya kan. Nih. Nah, jadi segala puji bagi Allah Ta'ala yang bersifat alimun hakim ya. Nah, bersifat alimun hakim. Jadi Allah Ta'ala itu sifatnya orangnya alim. Alim itu artinya Allah Ta'ala mengetahui yang zahir. Hakim mengetahui ilmu batin. Allah Ta'ala itu mengetahui ilmu zahir, mengetahui ilmu batin. Mudahan kita alim hakim, anak cucu kita alimun hakimun. Ini derajat manusia ini. Derajat manusia yang pertama orang awam. Orang awam ini ya kita ini orang awam. Orang awam itu apa? Jangan ilmu batin, ilmu zahir aja kada tahu. Kita jujur kita ini banyak kada tahunya. Apalagi ilmu batin, ilmu zahir aja banyak yang kada tahu. Ya kalau iya nih kita ini ngarannya orang awam, kita ini orang awam. Tingkatan yang kedua ngarannya ulama. Ulama orang-orang alim. Nah, tingkatan yang ketiga ngarannya hukama. Hukama hakim, hukama orang-orang yang ahli hikmah, bubuhan para wali-wali. Nah, susunannya nang kayak ini. Syekhul awam al-ulama wa syekhul ulama al-hukama.
Syekhul awam, gurunya orang awam ialah ulama. Wa syaikhul ulama al-hukama, gurunya orang alim, bubuhan orang-orang wali, orang-orang ahli hikmah, orang-orang yang ahli kebersihan hati. Jadi inilah orang ulama, orang yang sudah sekelas ulama. Ternyata orang alim ini dituntut pulang mengaji, dituntut mengaji lawan siapa? Lawan bubuhan orang-orang yang ahli hikmah, orang-orang yang ahli dalam kebersihan hati, orang-orang yang melajari ilmu tasawuf, ilmu ikhlas, ilmu tawadduh, ilmu wara, ilmu tawakkal, ilmu sabar syukur, ilmu kebersihan hati. Itu ulama disuruh mengaji. Apalagi kita orang awam nang ilmu zahir batin kada tahu magitnya ini dituntut benar untuk menuntut ilmu. Nang sekelas orang nang alim aja tadi dituntut benar juga menuntut ilmu. Jadi orang awam jangan sampai ampih mengaji. Orang awam mengajinya lawan orang alim. Orang alim jangan ampih mengaji pulang napa lawan orang-orang yang ahli hikmah, orang-orang yang ahli dalam kebersihan hati. Iya nang almarhum Guru Saman Mulia bahari kan Guru Saman Mulia kalau nang pelajari Abah Guru Sukumpul waktu di Darussalam. Nah, sekalinya seiring berjalannya waktu, Abah Guru Sukumpul menjadi ulama, Guru Saman Mulia pulang nang duduk mengaji Abah Guru Sukumpul. Kenapa gerak ditadzallulin nafsi, untuk menghinakan nafsu, supaya nafsu ini kadang merasa harap, kadang merasa hebat. Terkadang semantang bisa membaca kitab, semantang bisa menerangkan, semantang bagus bacaan, bagus suara, terkadang kita timbul rasa ujub, rasa keakuan, rasa aku yang hebat. Jadi dengan mentazalulin nafsi, menghinakan diri, itu menghinakan diri supaya jangan sampai ada angkuh. Makanya Al-Imam Al-Mutawalli Sya'rawi, sidin seorang ulama Mesir yang luar biasa, orang yang ahli tafsir, kandel kitab sidin. Sidin meninggal sebelum tahun 2000, tahun 98, orangnya alim luar biasa. Jadi sidin ini ketika mendapat penghargaan karena kealimannya luar biasa, dipuji-puji orang, dipuja-puja orang. Setelah bulik pada acara, sekalinya sidin tengah malam pulang ke WC, mencari ke WC masjid. Jadi kaum ini mendengar apa nih suara geresik-geresik tengah malam. ITH ke WC, sekalinya ulama besar Al-Imam Asy-Syaikh Mutawalli Sya'rawi, ulama besar luar biasa alimnya. Takajub kaum ini, kenapa pian jadi membersih ini tugas ulun, jangan sampai pian, jangan guru, jangan sampai pian nang menggawe. Kada apa-apa Jisidin, aku hendak menjaga hatiku Jisidin, ketika aku dipuji-puji orang, supaya hatiku ini jangan merasa tinggi Jisidin. Itu orang yang sekelas yang luar biasa. Sesudah apalagi kita orang awam, sangat benar dituntut untuk menuntut ilmu. Makanya tadi rencak kalau kita mendengar hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu mulai buayan sampai masuk kali yang lahat. Tuntutlah ilmu mulai di Badung sampai di Badung pulang. Babayi itu kan di Badung tuh, di Pundut tuh. Nah kena pulang, pas mati pulang di Badung pulang. Menuntut ilmu di mana? Menuntut ilmunya iya nang jadi mayat itu ditalakinakan. Jadi ditalakinakan mayat itu ditalakinakan, itu hukum belajaran. Hukum belajaran ternyata. Jadi dari sini kita kau ambil pelajaran apa? Jangan pas mati aja belajaran. Waktu hidup ini mudahan cakal belajaran. Jangan pas mati aja dibacakan Quran. Waktu hidup ini mudahan cangkal-cangkal membaca Quran. Jangan pas mati aja jenazah sorong dibawa ke langgar ke masjid. Mudahan waktu hidup ini cangkal ke langgar ke masjid. Kita ini jangan mengharapkan kiriman anak, jangan mengharapkan kiriman cucu sorong. Intinya gawe banyak-banyak beramal. Kita ini sama-sama aja nih menasihati. Intinya ini menasihati diri ulun sorang, jangan mengharapkan orang lain. Kita dua laki bini kita kada sekubur. Inya hidup ini siapa nang kencang makan, inya nang kanyang.
Siapa yang paling banyak beramal, ininya yang paling nyaman. Ya Allah, mudahan kita ini dengan menuntut ilmu ini, nah mudahan ingat di mati. Inya nila kan ngaran hidup ini sekali aja. Ketika keluar roh, kadang-kadang serepnya. Kalau keluar roh ada belum serepnya menggantikan kadang. Maka ciri kita ini pecang buntung karena di akhirat itu tandanya waktu hidup di dunia ini sudah. Al-hayatut thayyibah fil akhirah mabniyatun 'alal hayatit thayyibah fid dunya. Kehidupan yang pacang beruntung nanti di negeri akhirat, pacang nyaman, pacang bahagia kena dikubur di padang mahsyar, lebih-lebih kena di akhirat, itu tandanya dibangun mabniyatun, pondasinya itu di mana dibangun ketika hidup baik ketika di dunia. Tandanya itu sudah ada di dunia. Makanya ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, sambungannya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami ketika di dunia hasanah. Sebab punya ketika di dunia mendapatkan hasanah, baik ketika di dunia, inya sembahyang, inya puasa kada tertinggal, inya hubungan lawan Tuhan baik, inya katujuh majelis ilmu, inya katujuh lawan manusia itu hubungannya baik, hasanah ketika di dunia. Maka sambungannya ciri napa? Wa fil akhirati hasanah, ciri inya di akhirat pacang dapatkan hasanah. Napa hasanah? Surga. Napa pulang cirinya yang kedua? Wa qina adzabannar, inya pacang terhindar daripada siksa api neraka. Jadi ciri fil akhirah hasanah wa qina adzabannar itu cirinya waktu di dunia ini sudah. Waktu di dunia ini sudah. Jadi alamatul hasanah fil akhirah itu tanda baik ketika di akhirat itu dilihat ketika dia masih hidup. Pian jangan pikirkan kayak apa aku kena dikubur, kayak apa kena aku di padang mahsyar. Itihi waktu pian hidup ini kayak apa? Sembahyang kah kadakah? Puasa kah kadakah? Menuntut ilmu kah kadakah? Hubungan lawan Tuhan kayak apa? Hubungan lawan makhluk kayak apa? Nilai ketika masih hidup ini nah itu pian kau aja menilai kayak apa pian dikubur sudah. Kau aja menilai sudah. Nah, ini mudahan lillah hidup ini ingat mati. Makanya ujar abah perlu kumpul jadi sini lempunya kita nih kada ingat di mati. Itihi di sini telapak tangan. Telapak tangan ini nah lihat mirip nang kayak huruf M. Keduanya huruf M mirip kayak huruf M. M itu apa artinya di sini? Mati. Jadi lempunya kada ingat di mati itihi telapak tangan. Sorong dipacang mati nah mati. Bahkan ujar sidin hidup kita ini antara dua mata kita. Hidup kita ini di hadapan kita, di antara dua mata. Napa di antara dua mata? Hidung. Napa nang di dalam hidung? Hingos. Jangan hingos nanti pandang. Hinak. Lamunya mau masuk kada keluar lagi, innalillah. Lamunya keluar kada sing masukkan lagi, innalillah. Jadi hidup kita ini mahadang bule. Yakin kada pacang bule? Yakin, buktinya arwah abah mama kita, arwah nini datu kita. Ya Allah, bahari sidin hidup kada? Bahari sidin hidup. Arwah abah, arwah mama, sidin bahari hidup sama kayak kita. Saat ini giliran kita. Karena ada masanya kita ini kayak arwah abah kita, kayak arwah mama kita, kadada lagi jangan. Jadi 60 hidup ini kita gunakan sebaik-baiknya, seperti kita hadir di majelis nang kayak ini, belajaran nang kayak ini. Ini semakin lawas belajaran pian semakin ganal pahalanya, semakin berat bagi nafsu semakin ganal pahalanya. Ya berapa sudah? Inya nila ngaran ini ayat mati ketika surah Ar-Rahman. Ada kalau surah Ar-Rahman yang banyak fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Nah di situ ada ayat kullu man 'alaiha fan. Setiap
orang yang di atas di muka bumi, alaiha di atas bumi, fan semuanya binasa matian. Baik binatangnya, manusianya, jinnya matian. Ketika ayat ini turun, tertawa malaikat, hibung malaikat, kami jar malaikat di langit. Berarti yang matian itu di bumi aja, di bumi aja. Lalu turun ayat, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang mempunyai roh pasti mati. Nah mati juga amun jar malaikat. Nah mati juga jar malaikat nah. Jadi kita ini sebagai ini pacang bulik sebaratan. Hidup ini mudahan ingat mati. Lamunnya ingat mati, ingat dibulik. Lamunnya ingat dibulik, ingat disangu. Lamunnya ingat disangu, mau hadir ke majelis ilmu, mau umpat mengaji. Ya Allah. Ini ngaran hidup inilah ada min, ada plus. Ini penghidup. Bahkan ada nilai kisah raja. Rajanya ini orangnya soleh. Rajanya ini soleh. Tapi ngaran raja ini banyak juga sih bisi masalah, macam-macam masalah yang dihadapi sidin, macam-macam yang mikirkan rakyat banyak. Jadi si raja ini mau juga sidin jadi mepandir lawan wazir, lawan menteri. Wahai wazir, aku ni wazirina banyak diisi masalah, mau macam-macam masalah, macam-macam aduan orang. Aku ini hendaklah ni cincin, tolong pak rajakan lah tulisakan di cincinku ini. Lamunnya aku melihat ketika aku sedih, aku langsung gembira. Di ketika aku gembira, di ketika aku rahatan senang, aku supaya hatiku kada sombong, aku melihat cincin itu menjadi sedih, Lalu ayo si wazir ini merajakan. Itu bang tadi ngaran hidup raja gin mau yo si masalah, ngaran hidup ini pasti ada masalah. Hidup ini pasti ada min, ada plus. Likulli syai'in daun wa dawa. Setiap sesuatu itu ada obat, ada penyakit, ada obat. Hidup ini kada salawasan malam, ada siang. Hidup ini kada salawasan gerimis, ada cerah. Hidup ini kada salawasan lurus, ada kaliukan. Tahu juga kaliukan? Tikungan. Hidup ini kada salawasan dakian, ada turunan. Hidup ini kada salawasan sedih, ada gembira. Hidup ini kada salawasan menangis, ada tertawa. Hidup ini kada salawasan meramut, ada tersenyum. Hidup ini kada salawasan sabar, ada syukur. Hidup ini kada salawasan pengantinan, ada kematian. Inilah hidup. Ngaran dunia ini ad-dunia darul balwa. Dunia ini adalah negerinya bala, negerinya masalah. Dunia ini negerinya masalah. Kada bermasalah pun ada masalah. Contohnya bayi. Bayi itu adalah berisi dosa. Bayi itu kada berisi dosa bisa saja garing. Bayi bisa garing padahalnya kada berisi dosa. Masalah kadanya garing. Masalah. Ada orang nilah kada suah keluar pada rumah, kada suah seumur keluar rumah sekalinya mati di ujung motor tak rumah. Masalah kata. Masalah. Jadi ngaran hidup ini pasti ada masalah, ini penghidup. Jadi ayo dirajakan oleh si wazir ini utas tadi. Sekalinya tulisannya apa? 3 kalimat. Kalimatnya hada al-waqtu sayumdi. Hada al-waqtu sayumdi. Ini waktu, bermula waktu ini pasti berlalu. Waktu ini pasti berlalu. Artinya apa? Di ketika haratan sedih banyak isi masalah, ingatakan ini sedih, ini masalah pasti akan berlalu. Keingatan itu timbul rasa gembira. Masalah pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Ya kalau lah lagu kerisi dulu.
Din tujuan pulang di ketika gembira, di ketika dapat nikmat banyak, jangan sampai sombong. Ketika dapat nikmat jangan sampai sombong. Napa? Haratan gembira pun bisa berlalu, kegembiraan bisa berlalu. Kantut maulah bau selawasan, kawan berkantut hingga bau pada gobang, itu pasti aja berlalu kita pulang. Dintu juga pulang bau minyak harum pun bisa juga berlalu. Inilah hidup ada min, ada plus. Jadi segala puji bagi Allah Ta'ala yang bersifat alimun hakim. Allah Ta'ala itu alim, Allah Ta'ala itu hakim. Mudahan kita lihat kita anak cucu kita orangnya alimun hakim, zahiran wa batinan, faqihan wari'an, mutahadditsan mutasawwifan. Inya ngaran alim. Alim itu jar guru pintar atas bulu. Alim itu pintar atas bulu. Hakim itu pintar bawah bulu. Pintar atas bulu tuh nampak. Pintar nampaknya di mana? Pintar atas bulu nampaknya di papandirannya. Nampaknya di ketika inya mau menerangkan. Nampak syarahnya kayak apa, inya menjelaskan tuh ngarannya alim atas bulu. Alim bawah bulu napa? Alim di hati. Alim di hati, orangnya tawadu, orangnya wara, orangnya baikan bener lawan orang. Nah itu ngarannya alim bawah bulu ngarannya. Nah Allah Ta'ala bersifat alimun hakim, akan mengurangi jumlah hitungan sholat 50 menjadi 5 waktu. Jadi inilah asalnya 50 waktu kewajiban kita sembahyang dikurangi Tuhan menjadi 5 waktu. Sebab Allah Ta'ala itu alimun hakim deh. Allah Ta'ala itu alim, bersangatan alim. Inya namanya orang itu alim, inya kaum ambil kebijakan. Lalu orang itu hakim. Nah di antara kebijakan Allah Ta'ala, ujar Allah Ta'ala namanya kunjuki si manusia ini 50 waktu sembahyang sehari. Jangan 50 waktu, hingga 5 waktu aja gitu ada sembahyang kira-kira. Ya ada. Hingga 5 waktu aja gitu ada sembahyang. Nah, asalnya 50, tapi kada kegampangan nih, hanya 50 waktu sehari. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj diunjuki Allah Ta'ala hadiah sehari, di dalam sehari semalam sembahyang 50 waktu. 50 waktu turun ke langit ketujuh terdapat lawan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim wahai Nabi Muhammad apa oleh-oleh nang dijulung Tuhan. Ujar Nabi Muhammad sembahyang 50 waktu sehari. Nabi Ibrahim ini karena Khalilullah inggih pun turun pulang ke langit ke-6 terdapat lawan Nabi Musa. Ditakuni Nabi Musa, jar Nabi Muhammad disuruh Allah Ta'ala menggawi 50 waktu sehari semalam. Babulik pian jar Nabi Musa. Umat pian kada sanggup. Umat ulun aja sing ganal awak 2 kali aja sehari sembahyang, ada nang kada sembahyang. Apalagi umat pian halus-halus 50 waktu pulang. Maginnya babulik Nabi Muhammad minta dikurangi Tuhan 5. Babulik pulang ke Nabi Musa minta kurangi pulang, babulik pulang Nabi Muhammad bulik Nabi Muhammad minta kurangi lawan Tuhan sampai sisa 5. 9 kali bulik Nabi Muhammad sampai sisa 5 aja lagi. Nah, untung nilai 5 aja. Berarti mudah ringan aja 5 ini ya kayak 50 biar berat. Artinya apa? Manusia ini banyak yang agama ini sebenarnya mudah. Agama ini sebenarnya mudah, cuman banyak manusia yang memudah-mudahkan agama. Ya kayak 50 wajar, kada mudah berat malah. Ini 5 aja. 5 aja untung 5 aja. Tetapi Allah Ta'ala tiada mengurangi pahala 50 waktu dengan kasih sayangnya. Jadi inilah Allah Ta'ala yang asalnya menugaskan 50 waktu sehari dikurangi menjadi 5. Bujur dikurangi 5, hitungannya aja dikurangi, sekalinya pahalanya tetap nang kaya menggawi 50 waktu. Jadi satu sembahyang wajib yang kita gawi itu sama lawan menggawi 10 waktu.
Kita gawe kala 5-nya itu sama lawan menggawe 50 waktu. Inilah kebijakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pemurah luar biasa. Di antara kepemurahan Allah Ta'ala, siapa menggawe satu waktu, siapa kepemurahan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengurangi gawian tapi gajinya tetap sama nang kaya 50 waktu. Yang berfirman ia wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin, Al-Baqarah ayat 43. Artinya, dan dirikanlah sholat dan bayarlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku, yakni berjamaah. Mudahan kita, anak cucu kita, keluarga kita orangnya penyembahyang. Amin. Ini as-shalah mizanul hayat. Sembahyang ini dacingnya hidup. Berarti hidup ini lamunnya kada sembahyang berartinya kada bedacing. Nah, pada dacing itu ya akal. Berarti hidup ini lamunnya kada sembahyang berarti orang itu kada. Nah. Ini dacingnya apa? Biar nak menyembah lain dulu. Ini nila adanya nyamanannya kalau punya di rumah itu ada nang kadakon sembahyang. Ulun pernah membawa nini wadah guru ulun baelang sih dia anak minta banyu. Guru ulun bawa ini lah, ulun bawa baelang wadah guru ulun sih anak minta banyu lawan guru ulun kan. Jadi sidin ini bepada lawan guru ulun minta banyu na guru. Kasar anak ulun guru anak ulun guru kada kayak urang. Kayak buaya aja. Kadang gitu bang guru anak ulun ini kada akon sembahyang. Sakit guru hati ulun menangis sidin. Ulun melihat langsung menangis sidin. Sugih orangnya anak sidin ini sugih. Tapi kada akon sembahyang. Sakit hati mamanya. Berarti dari sini kita kawa memaham. Ketika di rumah itu ada nang kada akon sembahyang, ketika di rumah itu ada nang kada dapat hidayah, inya akan menjadi beban bagi kuitannya, menjadi beban bagi abah mamanya. Mudahan keluarga kita orang Islam dapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ingin sini aja nang bisa udah dapat sampaikan. Ampun maaf, minta ridho, minta halal, mudah-mudahan bermanfaat. Ini kayak hari Minggu coba sekali jangan. Ini kan ada rencana penambahan hari Minggu, hari Ahad insyaallah. Kayak pembuahan pian kawajaka, tapi hari Ahad itu guru Asad kada kawa sidin, guru Maidi bisa kada kawa juga. Hari Ahad itu kin kawanya ulun jam 2, ulun kawa insyaallah, tapi mulai jam 2. Tapi hendaklah membaca lamun ulun kan sorangan kada sanggup menjagakan ulun pian sabarataan. Paling membaca kitab, lawan kita membaca badarau. Kapan lah? Nah, tapi mulainya kada minggu ini, minggu yang akan datang tanggal 1. Nah, kayak apa? Aku raja ya kalala. Nah, insyaallah. Nah, kita sini aja, pun maaf, minta ridho, minta halal, Al-Fatihah. Iya karena berdua ya kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.